Selamat malam pendeta. Saya mau bertanya, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung ibadah permintaan doa atau Rabu malam? Silakan pendeta. Ayat Alkitab justru mengatakan lebih dari sekedar hanya pada Rabu malam. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan tetaplah berdoa. Jadi acara-acara perkumpulan ibadah atau perkumpulan doa, permintaan doa itu bukan berarti hanya pada saat itulah kita berdoa. Tetapi kita harus mengingat dan melihat hal ini dalam konteks kita sebagai satu jemaat yang diumpamakan sebagai tubuh Kristus itu. Dimana kalau diumpamakan sebagai tubuh, maka tubuh itu bergerak, beraktivitas, bahkan berkehendak secara sinergis dan secara harmonis. Coba kita lihat contoh-contoh mengenai bagaimana jemaat itu hidup atau bagaimana mereka menjalankan akan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan di abad-abad yang mula-mula. Coba kita melihat di dalam Kisah pasal yang kedua, kita coba buka dalam Kisah pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke 41 dan 42, lalu kita akan baca juga ayat yang ke 46. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Apa artinya persekutuan? Koinonia, apa artinya persekutuan? Itu bukan artinya sendiri-sendiri. Bersekutu artinya berkumpul bersama-sama, berbakti bersama-sama, berdoa bersama-sama, membagikan kesaksian yang menguatkan iman, saling menguatkan bersama-sama. Dan ini adalah cara hidup dari jemaat. Dan di dalam buku Kisah Para Rasul ini ada begitu banyak kata jemaat dan contoh. Kemana saja rasul-rasul itu pergi, maka mereka akan membentuk jemaat-jemaat di mana saja mereka pergi, karena ada keuntungannya dan memang ada berkat dan ada manfaat yang sangat baik. Dan bahkan ini adalah merupakan nasihat firman Tuhan untuk bersekutu. Dan inilah teladan dari jemaat yang dahulu, jemaat yang didirikan oleh Yesus Kristus, dan setelah ia naik ke sorga dilanjutkan oleh rasul-rasulnya. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke? Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, lalu kemudian mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi perkumpulan doa atau perkumpulan untuk memecahkan roti juga, atau mengikuti perjamuan, atau perkumpulan untuk mempelajari Alkitab, karena dikatakan pengajaran rasul-rasul. Semua itu mereka lakukan. Bagaimana intens mereka melakukan akan hal ini? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-46.
dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Bahkan dulu mereka lakukan setiap hari. Tentu mereka mempunyai konsep yang baik tentang tubuh Kristus, bahwa pengikut Kristus itu disebut sebagai umat Allah yang terhimpun di dalam jemaat secara keseluruhan yang adalah tubuh Kristus. Dan jemaat itu menyepakati apa yang bisa mereka lakukan agar supaya iman mereka bertumbuh. Dahulu mereka berkumpul dengan sangat sering dan rutin, bahkan tiap hari. Kalau sekarang ini, kalau berkumpul Rabu malam adalah suatu hal yang bagus, karena itu adalah perkumpulan doa. Datanglah ke acara permintaan doa, dan kalau di jemaat disepakati Rabu malam, dilakukan pada hari Rabu malam. Kebetulan kami di sini, ya, kami lakukan di sini adalah Selasa malam di sini. Jadi perkumpulan doa kami di jemaat kami di sini adalah Selasa malam. Kemudian ada juga yang melakukan itu nanti pada malam Sabat setelah matahari tenggelam hari Jumat, di mana hari Sabat mulai pada malam itu, maka orang juga berkumpul untuk bersuka cita menyambut datangnya Hari Kudus Allah. Dan itu dilakukan dengan disepakati secara jemaat. Mengapa? Karena jemaat itu harus bergerak dengan sinergis, harus bersama-sama melakukannya. Dan itu adalah merupakan petunjuk yang dikatakan di dalam Alkitab kepada kita. Tapi kalau untuk berdoa, Alkitab katakan berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Terima kasih.